Dalam sudut pandang sekularisme dan ateisme, disebut-sebut bahwa penemuan sains modern banyak membantah berita-berita dari agama, termasuk dari Al-Quran Al-Karim atau dari agama Islam. Di antaranya misalnya terkait dengan teori evolusi. Dikarenakan menurut teori evolusi, makhluk hidup di muka bumi ini muncul dikarenakan suatu proses yang sangat panjang, evolutif, gradual, selama jutaan tahun bahkan miliaran tahun. Dikarenakan usia bumi kita memang sudah sekitar 4,5 miliar tahun. Menjadi tidak make sense dalam sudut pandang sekuler dan ateisme itu, kata agama, makhluk hidup khususnya manusia, itu diciptakan secara seketika dari bahan dasar tanah, kemudian diucapi kun fayakun, dan kemudian muncullah manusia sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya di muka bumi ini. Menurut mereka itu tidak mungkin terjadi, dikarenakan berlawanan dengan data-data yang diamati dari alam sekitar atau dari keberagaman spesies di muka bumi ini yang terjadinya itu dikarenakan seleksi alam. Benarkah berita-berita agama berlawanan dengan penemuan-penemuan sains modern? Berikut ini saya cuplikkan diskusi saya dengan seseorang yang mengaku dirinya ateis, yaitu Apriyadi Yadi, di dalam sebuah podcast God and Beyond. Oke, sekarang saya mau mempertanyakan penemuan-penemuan sains modern yang katanya itu tuh membantah dogma-dogma agama. Misal, evolusi. Biasanya saya akan mengangkat bahwa evolusi itu membantah penciptaan manusia pertama ya, karena dalam evolusi kan nggak ada manusia pertama ya. Tapi kayaknya itu bakal mudah deh, karena kita cuman perlu menerjemahkan ulang atau menafsirkan ulang ayat Al-Quran yang ngomong bahwa ada manusia pertama. Yeah. Dan tentu ada beberapa Muslim yang menganggap bahwa Adam itu bukan manusia pertama, jadi itu bukan masalah ya. Tapi ada masalah yang buat saya itu masih bermasalah ya, ketika kita meyakini agama, tapi kita juga menerima evolusi, yaitu evolusi, sepengetahuan saya, itu tuh tidak kompatibel dengan yang namanya ruh, atau aku nggak tahu nyebutnya apakah ruh atau jiwa, apakah itu dua hal berbeda, tapi anggaplah jiwa lah ya. Sedangkan dalam agama Abrahamik tepatnya, kita kan memiliki jiwa ya, kita tuh bukan cuma tubuh fisik doang, tapi kita juga ada jiwa yang dia tuh imaterial gitu loh. Nah, sedangkan dalam evolusi, itu tuh nggak kompatibel. Karena yang nggak kompatibel. Di mananya nggak kompatibel? Karena misalkan kita punya jiwa ya, misalkan kita punya ruh. Kapan pertama kali kita tuh ditiupkan ruh? Evolusi mengingat betapa lambatnya dia berjalan, betapa gradualnya dia berjalan, kita tuh akan sangat sulit untuk menunjukkan ini loh ada manusia yang pertama kali dikasih ruh atau pertama kali dikasih jiwa gitu. Kita kayaknya susah untuk menunjukkan hal itu ya. So, bagaimana pendapat Pak Agus Mustofa tentang jiwa dengan evolusi ini? Ya, jadi begini, kalau kita bicara tentang evolusi, itu kan memang tidak bicara jiwa. Evolusi itu lebih bicara dari sudut pandang biologis, yang lebih menunjuk kepada struktur fisikalnya. Sehingga bisa dikelompok-kelompokkan ya, mulai dari genus sampai ke spesies sampai ke varian dan sebagainya, yang menggambarkan bahwa ada keterkaitan mungkin penurunan atau DNA atau generasi dari yang sebelumnya ke yang berikutnya, yang kemudian semakin melebar variannya atau spesies menjadi sedemikian banyaknya. Yang kalau kita tarik ke belakang, memang ada logika yang memberikan gambaran kepada kita bahwa jumlah yang besar ini di masa lalu pasti akan mengerucut ke satu jumlah yang lebih kecil. Dan mungkin saja, ya ini masih jadi perdebatan panjang, di awal itu apakah bumi ini di awal munculnya kehidupan, katakanlah bumi usianya 4,5 miliar tahun. Kemudian ditemukanlah
material hidup atau sel tunggal yang dianggap sebagai common ancestor dari seluruh yang hidup di muka bumi ini sekitar 3 miliar tahun yang lalu. Kemudian dari sana berkembanglah, katakanlah dari satu sel yang itu berkembang menjadi semakin beragam dan semakin kompleks, dari virus ke bakteri, kemudian ke tumbuhan sederhana, kemudian menjadi di lautan banyak jenisnya macam ikan-ikanan dan segala macam, kemudian meledaklah di zaman Kambrium dan kemudian segala macam sampai ke daratan amfibi, dan kemudian muncullah berbagai macam jenis, ada mamalia, non mamalia, sampai muncullah manusia, gitu kan. Itu kan pendekatannya memang tidak kejiwaan. Itu kan pendekatannya adalah fisikal. Sehingga ketika dipertanyakan dalam sudut pandang kejiwaan, pasti bukan soal evolusi yang sudut pandang yang digunakan. Mestinya sudut pandang yang digunakan adalah psikologi, semacam begitu, kaitannya dengan kejiwaan. Bahwa kemudian ini adalah evolusi, ini adalah terkait dengan makhluk hidup, dan setiap makhluk hidup ternyata memiliki jiwa yang berbeda. Nah, sekarang kita mulai harus mendefinisikan, menyamakan dulu definisi tentang apa yang disebut sebagai jiwa itu. Kalau kita menggunakan pendekatan secara saintifik, maka ya kita melihat di dalam ilmu kedokteran misalnya, physician, dokter yang ngurusi badan fisik, tapi ada psikiatri yang lebih menjurus pada kejiwaan, di mana psikiatri itu masih dibagi lagi menjadi struktur sarafi, menjadi jurusan ilmu saraf, dan yang lainnya menjadi psikologi, gitu. Di mana ilmu saraf itu lebih bicara tentang perkabelan, tentang struktur-struktur ya sel-sel sarafnya, tetapi tidak mempelajari tentang atau tidak memperdalam fungsi yang itu dipelajari pada ilmu psikologi. Ya, ilmu psikologi dapat pelajaran sedikit saraf, tapi lebih dalam pada fungsi yang itu lebih kualitatif. Sedangkan pada ilmu saraf, itu sedikit belajar fungsi, tapi lebih banyak belajar struktur. Yang itu ya struktural, lebih banyak pada sebetulnya benda-benda matinya, bahwa sel itu tersusun dari penyusun-penyusun sel, dan kemudian ada inti selnya, bahkan tidak ke sana karena itu nanti ke biomolekuler dan sebagainya. Di level ilmu saraf lebih kepada sel-sel saraf yang membentuk juluran-juluran, membentuk sirkuit-sirkuit saraf, membentuk sinaps, dan menghasilkan fungsi kejiwaan. Jadi kalau kita mau memahami soal jiwa, kita harus belajar di dua sisi, ilmu saraf dan ilmu psikologi. Gabungan dari itu yang disebut psikiatri dan sekarang dikembangkan menjadi neuroscience, itu akan memberikan gambaran kepada kita terkait dengan apa yang disebut sebagai jiwa. Bahwa jiwa itu adalah fungsi dari otak. Nah, di sini kita menemukan benang merahnya antara badan fisikal yang sudut pandangnya umum biologi dengan khusus ke arah neuroscience yang mempelajari fungsi dari otak itu dan menghasilkan behavior di situ. Nah, jiwa dalam sudut pandang ini adalah fungsi dari susunan saraf-saraf yang khas. Ketika berubah susunan sarafnya, baik karena kecelakaan atau karena apapun ya, maka jiwanya berubah. Nah, di sini memang memunculkan diskusi menarik gitu ya, bahwa jiwa itu seakan-akan tidak lebih dari akibat dampak fisiologis gitu. Tetapi yang menarik dalam pengamatan atau penelitian tentang ilmu jiwa, kerusakan saraf secara struktural itu menyebabkan kerusakan jiwa. Misalnya orang gila, itu skizofrenia, kalau diteliti struktur sarafnya itu ada kerusakan di bagian tertentu kepribadiannya, sadistis, psikopat, tidak punya malu, apa segala macam, itu ada kerusakan di struktur sarafnya. Tetapi yang menarik, ketika seseorang diberi tekanan psikologis, stres, depresi, maka sarafnya rusak. Berarti itu muncul dari dua sisi dong gitu. Ini ada dua sisi seperti satu keping mata uang, satunya adalah struktural fisiologis, satunya adalah fungsi dari kejiwaannya. Ditekan dari sisi manapun, dari strukturnya fungsinya rusak, ditekan dari fungsinya strukturnya rusak.
Nah, di sini mulai memunculkan misteri yang menarik gitu terkait dengan ilmu jiwa. Nah, bahwa kemudian jiwa juga mengalami evolusi, iya dikarenakan ada benang merahnya, ada kaitannya dengan badan. Maka badan saya yang begini dengan badannya Mas Apriyadi yang begitu, jiwa kita berbeda. Sehingga jiwa itu menjadi representasi dari sifat khas seseorang. Dan itu kaitannya dengan otak. Kalau otaknya diambil diganti otaknya orang lain, maka jiwanya sudah bukan jiwa dia lagi kan gitu. Dan sampai sekarang transplantasi otak itu tidak pernah bisa dilakukan. Karena itulah representasi dari seseorang. Oke, jadi jiwa dalam sudut pandang sains itu. Nah, dalam sudut pandang Islam, jiwa itu adalah eksistensi kemanusiaan. Di balik jiwa itu ada eksistensi ketuhanan yang namanya ruh. Jadi di dalam Al-Quran itu digambarkan sebetulnya diri manusia itu memiliki 3 entitas yang saling berkaitan. Yang paling kasar namanya badan, yang lebih halus fungsinya itu adalah jiwa, dan yang menghidupkan serta membawa karakter ketuhanan, fungsi-fungsi ketuhanan seperti mendengar itu karena ketularan Allah Maha Mendengar, melihat karena Allah Maha Melihat, hidup karena Allah Maha Hidup, bisa mencipta manusia ini karena Allah Maha Mencipta. Seluruh sifat-sifat ketuhanan itu satu paket sistem informasi yang dimasukkan ke dalam badan saat penciptaan di dalam rahim atau proses kalau tidak disebut penciptaan ya proses terbentuknya manusia di dalam rahim, di mana ketika badan fisik yang sedang mulai dari pertemuan sel telur dengan spermatozoa, kemudian terbentuk itu, dimasuki roh, ditiupi roh istilahnya. Jadi di dalam Al-Quran menariknya, tidak ada ungkapan Allah menciptakan roh, itu nggak ada. Allah meniupkan, menghembuskan, menularkan, meresonansikan roh, sifat-sifat ketuhanan ke dalam badan fisik, muncullah jiwa. Jadi jiwa itu muncul seiring dengan penciptaan badan. Yang seiring dengan kesempurnaan, penyempurnaan badan, maka jiwa itu ikut menyempurna. Dan itu banyak ayatnya yang menceritakan terkait dengan itu, bahwa jiwa manusia itu bisa naik turun, bisa baik, bisa buruk, bisa sempurna, bisa tidak sempurna. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa yang terus menyempurna, itu istilahnya nafs. Jadi istilah jiwa di dalam Al-Qur'an itu nafs, kalau ruh itu ruh, beda. Ada jasad, ada nafs, ada ruh. Ini kalau di dunia saintifik itu ada body, ada mind atau soul, dan ada spirit. Jadi dan ini kalau kita terapkan pun di dalam robot misalnya ya, robot itu juga memiliki badan kasarnya dalam bentuk kabel perkabelan dan segala macam spare part elektroniknya. Yang kedua ada programnya, ada software yang bisa diinstal atau di-uninstall, bisa dididik dan seterusnya. Tapi yang ketiga ada sistem operating system yang berbasis pada kelistrikan yang menghidupkan itu. Sehingga badan robot ditambah software itu tidak hidup. Kecuali dia sudah dikasih kehidupan ya berbasis pada bisa saja operating systemnya apapun gitu ya. Sehingga softwarenya akan bekerja berfungsi berbasis pada operating system kelistrikan itu. Nah sama pada manusia, jadi harus dibedakan antara badan dengan jiwa yang ini seperti dua keping atau satu keping mata uang dengan dua sisi. Tetapi badan dan jiwa itu sesungguhnya tidak hidup dan tidak memiliki semacam operating system kecuali dia sudah dimasuki oleh ruh gitu. Nah, jadi di sini kita kemudian kalau ini disepakati, kita mendapatkan satu sudut pandang yang sama terkait dengan evolusi, maka yang berubah itu adalah badannya dan jiwanya. Karena setiap badan yang berbeda, jiwanya akan berbeda, tapi rohnya tetap sama. Seperti ada 10 komputer, beda-beda, kalau dulu ada Pentium 1, Pentium 2, dan sebagainya, sekarang ada i3, i5, i7, dan sebagainya. Ada 10 jenis komputer, hardware-nya beda, software-nya beda, tapi listriknya sama.
Nah, listrik yang sama ruh inilah yang menjadi sangat misterius, yang tidak bisa lagi, kalau istilah Al-Quran, kalian diberi ilmunya cuma sedikit. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, katakan itu urusan Tuhanku, dan kalian tidak diberi ilmunya kecuali cuma sedikit. Maka ilmu tentang ruh di dalam peradaban manusia itu tidak berkembang. Beda dengan jiwa. Kalau terkait dengan jiwa itu ayatnya ada ratusan, ada 300-an ayat, dan banyak ditutup dengan inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Tentang jiwa ini ada pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Maka ilmu jiwa berkembang di dalam peradaban manusia. Ya, ada psikologi, ada neuroimunologi, ada psiko segala macam berkembang. Nah, jadi itulah konsep informasi dari dalam Al-Quran. Yang saya sebetulnya melihat benang merahnya di dalam sains itu juga ada 3 lapis yang disebut sebagai body, mind, atau soul, dan spirit. Gitu.